こからガタガタと崩れてしまったかなというふうに思うんですけど、しっかりコミュニケーションをとって最後立て直しできたかなというふうに思います。Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo, oke, akhirnya guys ya, pergerakan roda transfer window bergerak ini bro ya. Yang kita tunggu-tunggu nih dari kemarin ya. Kira-kira siapa aja nih yang pindah tim ya? Pemain-pemain dari Asia, nih siapa aja yang direkrut ya? Mungkin dari negara mana gitu ya guys. Akhirnya ada mulai pergerakan nih, ini yang dimulai dari tim IBK duluan guys ya. Wow, langkah cepat nih bro ya. Untuk tahun ini guys ya, menurut Miong ya, banyak nih pemain-pemain asal Jepang yang akan masuk. Ya pokoknya ini tidak akan terdeteksi lah ya. Karena kalau tahun kemarin kan masih pakai sistem tryout ya, jadi ya kita cuma lihat pemain-pemain yang daftar doang ya. Tapi kalau tahun ini itu sudah bebas gitu guys ya. Tim-tim bisa bernegosiasi dengan tim manapun dari negara manapun di Asia gitu ya. Oke, kita lihat nih dari permainannya Miwako Osaka ini seperti apa ya. Dan kabarnya rumor-rumornya juga mereka akan mendatangkan pelatih dari Jepang ya, yaitu adalah Masayoshi Manabe bro ya. Dan jujur nih, Meong sih agak kurang suka dengan pelatih ini guys. Kenapa? Kita bahas. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyala loncengnya, dan langsung nih kita monitor. 背番号3番、幼い美和子です。Oke, jadi bro ya, di sini kalau yang Meong lihat ya dari beberapa cuplikan gameplaynya Astemo Rivale ya, dari pemain Miwako Osana, ini mirip banget gameplaynya dengan Kang Sowi bro ya. Serius guys, dari servisnya juga jump service kuat gitu ya, mirip dengan Kang Sowi juga. Kemudian spike-nya juga ya mirip-mirip dengan Kang Sowi, lumayan powerful ya kalau misalnya full swing dapat bola bagus. Defensifnya yang rasa juga sekelas dengan Kang Sowi gitu ya. Kemudian dari umurnya juga seumuran dengan Kang Sowi, sama-sama kelar tahun 97 ya, 28 tahun. Tinggi badannya pun mirip dengan Kang Sowi sih guys ya. Oke, Miwako Osana ya, pemilik nomor punggung 3 dari tim Astemo Rivale ya, sekaligus kaptennya dari tim ini guys ya. Dia bermain di liga profesional pertama kalinya di tim ini ya. Jadi sejak lulus dari SMA Bunkyo ya, dia masuk ke liga profesional, direkrut oleh Astemo Rivale dari tahun 2015 sampai tahun 2026 nih guys ya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bermain di luar Jepang ini guys ya. Pertama kalinya nih ya ke tim IBK bro. Waduh. Kemudian beberapa prestasinya dia bersama dengan tim Astemo Rivale ini guys ya. Dia pernah mendapatkan runner up di Liga Jepang di Japan SV League tahun 2015 ya. Kemudian bronze medal di 2016 guys. Jadi ini masih awal-awal dia bergabung di tim Astemo Rivale ini guys, sebagai pemain rookie gitu ya. Dan beberapa prestasi lainnya di championship ya, di Liga Cup ya, dia pokoknya di turnamen dalam negeri gitu bro ya. Kemudian dia juga pernah memperkuat timnas Jepang ya di beberapa turnamen internasional ya. Di Asian Championship 2019 dapat gold medal, kemudian 2023 dapat bronze ya. Kemudian di Asian Games tahun 2023 juga ikut ya di Cina, berarti ini guys ya, diadakan di Cina. Kemudian di FAC Cup 2022 dapat gold medal ya. Kemudian di Asian Championship U23 juga gitu bro ya.
Oke, tapi di sini sih Myong belum pernah melihat Miwako Osana ini memperkuat timnas Jepang di turnamen VNL sih ya 2024 kemarin maupun 2025 gitu guys ya. Kemungkinan sih menurut Myong ya Miwako Osana ini masuk di timnas Jepang B-nya gitu ya atau mungkin ya setimnya dengan kayak Rui Nonaka gitu bro ya. Pokoknya tim B-nya gitu guys ya. Sementara tim A-nya kan rombongan si Mayu, kemudian 2024 tuh masih eranya Sarina Koga ya atau mungkin 2026 nih sudah rombongan nih satu gitu guys ya. Jadi kemungkinan sih Miwako Osana ini masih masuk di tim B-nya Jepang gitu bro ya. Oke, tapi lumayan lah bro ya untuk direkrut ke Liga Korea gitu sih menurut Myong bro. Oke, kemudian juga ada rumor-rumor ya yang sepertinya ini sudah fix ya. Ini tinggal nunggu pengumuman aja sih. Mungkin malam ini diumumkan atau mungkin besok harinya ya dari tim IBK juga gitu guys ya. Kalau mereka akan meresmikan pelatih baru asal Jepang guys, yaitu adalah Masayoshi Manabe bro ya. Dan jujur li, Myong sih agak kurang suka dengan pelatih ini bro ya. Karena selama Myong nonton VNL tahun 2024 kemarin ya, yang pelatihnya masih Masayoshi Manabe ini ya, dan Sarina Koga masih main juga ya, itu timnas Jepang menurut Myong autopilot guys ya, jadi tanpa instruksi dari pelatih bro ya. Jadi Myong ngikutin sepanjang turnamen ya dari timnas Jepang waktu itu selama dilatih oleh Masayoshi Manabe ini. Ketika jeda time out guys itu tidak pernah memberikan instruksi kepada para pemain bro ya. Sementara yang memberikan instruksi ya kalau nggak Kojima, liberonya, atau mungkin si Koga kaptennya gitu bro ya. Sementara pelatihnya ya enggak tahu nih. Duduk kalau enggak ya minggir doang, menepi, melipir gitu bro ya. I don't know. Itu kalau di pertandingan gitu bro ya. Jadi tidak ada instruksinya dari coach Manabe ini waktu di pertandingan. Baik itu di jeda time out maupun di jeda antar set gitu bro ya. Tapi nggak tahu guys ya, kalau misalnya waktu trainingnya atau waktu latihannya gitu guys ya, mungkin adalah instruksinya kepada para pemain gitu guys ya, masa nggak ada banget gitu bro ya. Tapi jujur nih ya, walaupun tahun 2024 itu timnas Jepang autopilot ya, tapi mereka sampai ke grand final loh bro ya, tapi akhirnya kalah nih dengan Italia bro ya. Tapi keren guys ya, di semifinal bahkan mengalahkan Brazil loh bro, itu wow. Atau mungkin kenapa timnas Jepang itu autopilot ya, mungkin karena pemain-pemainnya udah bagus-bagus ya, jadi nggak perlu instruksi dari pelatih, itu mungkin juga alasannya gitu guys ya. Tapi ya itu sih ya, itu masih di eranya Kapten Sarina Koga, dan akhirnya Koga pun memutuskan pensiun nih setelah turnamen itu guys ya. Oke. Jadi kalau menurut kalian gimana guys ya, Masayoshi Manabe ini bagus atau enggak guys ya, komen-komen di bawah. Oke, jadi ini berarti pembahasan awal kita dari zona transfer guys ya. Jadi gerak cepatnya dari tim IBK nih untuk merekrut pemain kota Asia gitu guys ya. Karena ya kota Asia ini sudah free agent ya. Jadi cepet-cepetan nih ya. Oke, sementara untuk transfer pemain free agent ini masih belum ada kabarnya ya. Kemarin yang ramai itu transfernya dari Kim Da-in guys ya. Jadi Kim Da-in ini bimbang guys ya, apakah dia akan stay di Hyundai atau akan pindah gitu bro ya. Dan kabarnya IBK berminat ini bro dengan Kim Da-in gitu ya. Karena pelatih mereka ini guys ya, calon pelatih ya, dari IBK si Masayoshi Manabe ini tertarik nih dengan Kim Da-in gitu bro ya. Dan juga ada kabarnya kalau pelatih setternya dari Hyundai yaitu adalah Hiroshi Kameyama itu juga sudah pergi nih dari tim Hyundai guys ya. Entah dipindah ke IBK kah atau pindah kemana kita masih belum tahu ya. Pelatih setternya dari Hyundai pergi ya, kemudian Masayoshi Manabe tertarik dengan Kim Da-in gitu bro ya. Jadi I don't know Kim Da-in bakal kemana bro ya. Kalau misalnya menurut Myong sih ya, kalau IBK mendatangkan Hiroshi Kameyama ya, mereka menurut Myong nggak perlulah untuk merekrut Kim Da-in guys ya, karena sudah punya pelatih setter yang bagus ya. Harusnya sih bisa memberdayakan setter mereka sendiri guys ya. Saat ini masih ada Park Eun-soo, masih ada Kim Ha-gyong, ada Yeonjin juga gitu bro ya. Oke, jadi kalau menurut Myong sih untuk Kim Da-in bakal tetap stay di Hyundai. Itu menurut Myong gitu ya. Kalau menurut kalian gimana guys ya? Komen-komen di bawah. See you on the next video. Bye-bye.